Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktaviani, NIM 21521-035 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai judul Etika Komunikasi Rasulullah dalam mata kuliah Etika Komunikasi yang dibimbing oleh dosen pengampu Pak Dede Syihabuddin, Magister Sosial. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian etika komunikasi, jenis gaya bicara Rasulullah, dan sumber-sumber etika komunikasi Rasulullah. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pengertian etika komunikasi. Dilihat dari definisi etika komunikasi Islam, pengertian etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika biasanya berkaitan dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu mos, dan dalam bentuk jamaknya mores, yang berarti juga kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal-hal yang buruk. Sementara komunikasi berasal dari perkataan Yunani, yaitu komuniker, yang bermaksud menjadikan sesuatu itu milik bersama, di mana menyampaikan sesuatu pesan kepada pendengar. Pendengar pula bertindak dengan memberikan maklum balas yang berkesesuaian, bercakap, mendengar, menonton, membaca, menulis, berdoa, menilai, dan sebagainya. Juga adalah aktivitas komunikasi berkaitan mengenai perkataan komunikasi yang mempunyai persamaan maksud dengan perkataan bahasa Arab. Nah, memasuki materi kedua, yaitu jenis gaya bicara Rasulullah. Dalam etika komunikasi Islam ada 6 jenis gaya bicara Rasulullah atau pembicaraan yang biasa disebut dengan kaulan, yaitu yang pertama yaitu kaulan sadidan, yang artinya perkataan benar, lurus, jujur. Kata kaulan sadidan disebut 2 kali dalam Al-Quran. Pertama, Allah menyuruh manusia menyampaikan kaulan sadidan dalam urusan anak yatim atau keturunan. Kaulan sadidan artinya pembicaraan yang benar, jujur. Prinsip komunikasi yang pertama menurut Al-Quran adalah berkata yang benar. Di sini ada beberapa makna dari pengertian yang benar. Yang pertama, sesuai dengan kriteria kebenaran. Arti pertama benar adalah sesuai dengan kebenaran dalam segi substansi, cakup, faktual, tidak direkayasa atau dimanipulasi. Sedangkan dari segi redaksi harus menggunakan kata-kata yang baik dan benar, baku dan sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Yang kedua, tidak bohong. Arti kedua dari kaulan sadidan adalah ucapan yang jujur, tidak bohong. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jauhi dusta, karena dusta membawa kamu pada dosa dan dosa membawa kamu pada neraka. Lazimlah berkata jujur, karena jujur membawa kamu kepada kebajikan, membawa kamu pada surga." Meskipun kepada anak-anak kita tidak dianjurkan berbohong kepada mereka, bahkan seharusnya kita mengajarkan kejujuran kepada mereka sejak dini. Selanjutnya yaitu kaulan baliakan, atau yang bisa diartikan perkataan yang membekas pada jiwa, tepat sasaran, komunikatif, mudah dimengerti. Kata baligh dalam bahasa Arab artinya sampai, mengenai sasaran atau mencapai tujuan. Apabila dikaitkan dengan kaul atau ucapan atau komunikasi, baligh berarti fasih, jelas maknanya, terang, tepat, menggunakan apa yang dikehendaki. Oleh karena itu, prinsip kaulan balighan dapat diterjemahkan sebagai prinsip komunikasi yang tepat dan efektif. Dapat kita simpulkan bahwa kata kaulan baligh artinya menggunakan kata-kata yang efektif, tepat sasaran, komunikatif, mudah dimengerti, langsung ke pokok masalah, dan tidak berbelit-belit atau bertele-tele. Agar komunikasi tepat sasaran, gaya bicara dan pesan yang disampaikan hendaklah sesuai dengan kadar intelektualitas komunikat dan menggunakan bahasa yang
dimengerti oleh mereka. Ketiga, qaulan masyura atau perkataan yang ringan. Dalam komunikasi, baik lisan maupun tulisan, mempergunakan bahasa yang mudah, ringkas, dan tepat, sehingga mudah dicerna dan dimengerti. Dalam Al-Quran ditemukan istilah qaulan masyura yang merupakan salah satu tuntunan untuk melakukan komunikasi dengan mempergunakan bahasa yang mudah dimengerti dan melegakan perasaan. Dakwah dengan pendekatan ini harus menjadi pertimbangan mat'u. Misalnya, yang dihadapi itu terdiri dari orang yang tergolong dilazimi haknya oleh orang-orang yang lebih kuat dan masyarakat yang secara sosial berada di bawah garis kemiskinan. Lapisan masyarakat tersebut sangat peka dengan nasihat yang panjang, karena dai harus memberikan solusi dengan membantu mereka dalam dakwah bilhal. Selanjutnya, yang keempat, qaulan layyan atau perkataan yang lemah lembut. Perintah menggunakan perkataan yang lemah lembut ini terdiri dalam Al-Quran surah At-Taha ayat 44 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Shadaqallahul azim. Ayat tersebut adalah perintah Allah kepada Nabi Musa dan Harun agar berbicara lemah lembut, tidak kasar kepada Fir'aun. Dengan qaulan layyina, hati komunikan atau orang yang diajak berkomunikasi akan merasa tersentuh dan jiwanya tergerak untuk menerima pesan komunikasi kita. Dari ayat tersebut juga maka dapat ditarik kesimpulan bahwa qaulan layyina berarti pembicaraan yang lemah lembut dengan suara yang enak didengar dan penuh keramahan sehingga dapat menyentuh hati. Maksudnya tidak mengeraskan suara seperti membentak, meninggikan suara. Siapapun tidak suka bila berbicara dengan orang-orang yang kasar. Rasulullah selalu bertutur kata dengan lemah lembut hingga setiap kata yang beliau ucapkan sangat menyentuh hati siapapun yang mendengarnya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan yang dimaksud layyina ialah kata sindiran, bukan dengan kata terus terang atau lugas, apalagi kasar. Komunikan yang tidak mendapat sambutan yang baik dari orang lain adalah komunikan yang dibarengi dengan sikap dan perilaku yang menakutkan dan dengan nada bicara yang tinggi dan emosional. Selanjutnya yang kelima yaitu qaulan karimah atau perkataan yang mulia. Di dalam konteks jurnalistik dan penyiaran, qaulan karimah bermakna menggunakan kata-kata santun, tidak kasar, tidak vulgar, dan menghindari bad taste seperti jijik, muak, ngeri, dan sadis. Dalam perspektif dakwah, maka qaulan karimah diperlakukan jiwa yang dikategorikan usia yang lanjut. Seseorang dai dalam penghubungan dengan lapisan mat'u yang sudah masuk kategori usia lanjut haruslah bersikap seperti terhadap orang tua sendiri, yakni hormat dan tidak kasar kepadanya, karena manusia meskipun telah mencapai usia lanjut bisa saja berbuat salah satu atau melakukan hal-hal yang sesat menurut ukuran agama. Komunikasi yang baik tidak dinilai dari tinggi rendahnya jabatan atau pangkat seseorang, tetapi ia dinilai dari perkataan seseorang. Cukup banyak orang-orang yang gagal berkomunikasi dengan baik kepada orang lain disebabkan mempergunakan perkataan yang keliru dan berpotensi merendahkan orang lain. Permasalahan perkataan tidak bisa dianggap ringan dalam komunikasi karena salah perkataan berimplikasi terhadap kualitas komunikasi dan pada gilirannya mempengaruhi kualitas hubungan sosial. Bahkan karena salah perkataan, hubungan sosial itu putus sama sekali. Dan yang terakhir yaitu qaulan ma'rufah atau perkataan yang baik.
Qaulan ma'rufah dapat diterjemahkan dengan ungkapan kata pantas. Kata ma'rufah berbentuk isim ma'ul yang berarti berasal dari madinya, yaitu a'rofa. Salah satu pengertian ma'rufah secara etimologis adalah al-khair atau al-ihsan yang berarti yang baik-baik. Jadi qaulan ma'rufah mengandung pengertian perkataan atau ungkapan yang baik dan pantas. Qaulan ma'rufah bermakna pembicaraan yang bermanfaat dan menimbulkan kebaikan atau kemaslahatan. Sebagai muslim yang beriman, perkataan kita harus terjaga dari perkataan yang sia-sia. Apapun yang kita ucapkan harus selalu mengandung nasihat, menyejukkan hati bagi orang yang mendengarkannya. Jangan sampai kita hanya mencari-cari kejelekan orang lain, yang hanya bisa mengkritik atau mencari kesalahan orang lain, memfitnah dan menghasut. Memasuki subbab terakhir yang berjudul Sumber-sumber etika komunikasi Rasulullah. Di sini ada beberapa sumber yang menjelaskan tentang etika komunikasi Rasulullah. Yang pertama adalah Al-Quran. Seperti yang kita ketahui, Al-Quran merupakan pedoman umat Islam, di mana Al-Quran merupakan sumber utama dan ajaran agama Islam itu sendiri. Di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang etika komunikasi. Beberapa surat yang membahas etika komunikasi diantaranya adalah surat Al-Hujrah ayat 6 yang menyatakan bahwa wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, sebab boleh jadi mereka lebih baik daripada mereka yang mengolok-olokkan. Selain itu, terdapat juga surat Al-Ashr ayat 1-3 juga menjelaskan bahwa orang yang beriman dan beramal soleh adalah orang yang selalu menasehati dengan benar dan semangat saling menasehati bagi orang yang saling menasehati ke dalam kebenaran serta kesabaran. Nah, sumber selanjutnya itu berasal dari hadis. Al-hadis adalah sumber lain yang menjelaskan tentang etika komunikasi Rasulullah. Beberapa hadis yang membahas etika komunikasi yaitu diantaranya adalah hadis yang berbunyi, sampaikanlah pesanku walau satu ayat, yang menyatakan pentingnya menyampaikan pesan dakwah. Selain itu, hadis yang menjelaskan tentang keutamaan akhlak yang terbaik, yakni mengajarkan kepada orang lain hal-hal yang bermanfaat. Sumber selanjutnya yaitu terakhir, riwayat dan sejarah. Di sini riwayat dan sejarah juga kerap menjelaskan tentang etika komunikasi Rasulullah. Sebagai contoh, Rasulullah diceritakan dalam sejarahnya tidak pernah berbicara dengan cara yang keras atau membuat orang lain merasa tidak nyaman. Di sisi lain, Rasulullah selalu mendengarkan orang lain ketika berbicara dan selalu menjawab dengan jawaban yang membuat orang tersebut merasa termotivasi. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai etika komunikasi Rasulullah. Di sini juga kita dapat menarik kesimpulan bahwa etika komunikasi Rasulullah sangatlah penting sebagai pedoman bagi setiap manusia dalam kehidupannya. Rasulullah selalu konsisten dalam dakwahnya, berempati dengan orang lain, sabar dan menjalankan tugasnya. Dengan mempelajari dan meneladani etika komunikasi Rasulullah, kita dapat menjadi muslim yang lebih baik dan dapat berhasil dalam berkomunikasi dengan orang lain. Demikian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.